teman-teman, hari ini kita akan belajar namanya toleransi geometrik. Oke, kenapa sih kita harus belajar toleransi geometrik? Ceritanya gini, dulu saya sempat cerita, ada orang pesen bendera. Misalnya, saya gambar nih, bendera itu panjangnya 3 meter. Mas pesen, Pak, saya mau pesen bendera panjangnya 3 meter. Nah, dibuatin tuh bendera panjangnya 3 meter. Jadi, ketika dikirim, ternyata benderanya itu agak sedikit melengkung, misal 5 derajat lah. Jadi kelihatannya nggak bagus. Nah, seperti ini. Secara umum, ini tingginya 3 meter. Nah, saya anggap aja ini 3 meter. Kira-kira teman-teman terima apa enggak? Tanyaannya. Enggak terima, Pak. Kenapa? Karena miring. Nah, kan di gambar teknis, teman-teman cuman ngomongin, saya mau bikin gambar panjangnya 3 meter. Nah, ini udah dikasih 3 meter kok. Masa nggak diterima? Ya harus diterima. Nah, karena teman-teman tidak ada mensyaratkan, oh ini harus tegak lurus. Nah, yang penting kan 3 meter, kan dihitung pakai meteran. Dari ujung sama ujung 3 meter. Udah clear itu. Nah, kalau pas dia mau miring kanan, miring kiri ya nggak ada masalah kan. Nah, biar ini nggak terjadi sesuatu seperti itu, makanya ada namanya toleransi geometrik. Nah, ini disebut ada toleransi linear. 3 meter plus minus berapa? Nah, gitu. Oh, 3 meter plus minus 0,1 berarti 3,1 boleh, 2,9 boleh. Disebutnya toleransi geometrik yang akan toleransi linear yang akan kita bahas pertemuan berikutnya. Kita bahas jadi adalah toleransi geometrik. Jadi bentuknya harus ada panduannya. Sebenarnya harusnya belajarnya toleransi linear dulu, Mas. Baru toleransi geometrik. Cuman ya agak berat kalau toleransi linear karena nanti menghitung. Kalau ini memang hanya sebagai awasan. Nah, biar tegak lurus, biar gambarnya bagus gimana? Ini harus tegak lurus, Pak. Ini harus tegak lurus, makanya biasanya dikasih simbol seperti ini. Ya. Nah, minimal kasih tegak lurusnya. Simbol seperti ini. Berarti dia harus tegak lurus. Tapi berapa tegak lurusnya? Nah, nanti dikasih tanda. Nah, di sini berarti mencukup. Harusnya gini, 3 meter plus minus berapa? Nah, ini yang akan kita bahas, Mas. Bagaimana kalau kita mau bentuk benda kerja itu, benda kerjanya bisa tegak lurus, bisa bulat, bisa simetris, nah, bisa jajar. Kita bahas itu. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Nah, toleransi geometris adalah toleransi bentuk dan batas penyimpangan yang diizinkan dari suatu benda. Misal, dua garis yang sejajar membentuk sebuah bidang, maka dia harus misal kejajaran. Terus, misal ada benda bulat, jadi dia kebulatannya seperti apa. Nah, oleh karena itu, dalam memberikan tanda-tanda toleransi geometris harus ditempatkan pada daerah yang memang diinginkan posisinya misal tidak lurus, misal bulat, misal presisi tempatnya. Nah, sehingga orang lain memahami eh, gambar-gambar yang kita inginkan. Sebenarnya namanya toleransi itu fungsinya adalah buat rambu-rambu. Oh, ini presisi ya, jadi harus dikasih toleransi. Kalau nggak presisi ya nggak usah kasih toleransi, nggak apa-apa. Kalau saya bilang, kita kalau mau masang saf terhadap piring, misal di motor, berarti kan ini ya nggak boleh kenceng, tapi nggak boleh longgar, makanya yang mengasih rambu-rambu. Biasanya toleransi itu adalah benda yang berpasangan. Nah, di buku dijelaskan ada macam-macam toleransi sama. Referensinya tetap buku menggambar teknik menurut standar ISO. Ada kelurusan, kedataran, kebulatan, keselimpisan, profil garis,
permukaan, jajar, tegak lurus, tirusan, dan lain-lain. Nah, dari 16 ini, Mas, saya hanya minta teman-teman sama kakak-kakak itu hafal yang 6 aja. Satu kelurusan, dua kesentrisan, tiga kesejajaran, empat ketegak lurusan, lima posisi, enam konsentrisitas atau koaksilitas. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya, nanti tak jelaskan dalam bentuk gambar kerja yang saya gambar dengan AutoCAD. Pada prinsipnya, saya membagi toleransi geometris menjadi dua. Satu yang berdiri sendiri, satu lagi yang mereference kepada orang lain. Misalnya, kalau bendanya datar, berarti kan berdiri sendiri. Nah, di sini saya back. Ini yang elemen tunggal, ini adalah dia berdiri sendiri, Kak. Misal pelurusan, dia kan berdiri sendiri, saya mau lurus, ya lurus aja. Kesentrisan berdiri sendiri. Terus kalau yang elemen-elemen yang berhubung, nah ini reference, yang bawah itu reference. Jadi ada dibagi dua, satu yang berdiri sendiri, satu yang reference ke orang lain. Nah, yang berdiri sendiri ya langsung kelurusan 0,02. Tapi kalau mereference orang lain berarti tegak lurusan 0,02 dengan bidang A. Ini sejajar 0,03 dengan bidang A dan bidang B. Nah, maksudnya gimana nanti saya jelaskan. Nah, ini simbolnya, ini tadi tak isi sendiri. Misal, kelurusan 0,02, jadi ini harus lurus. Nah, kelurusan ini biasanya dipakai di mesin bubut. Nah, dipakai untuk pekerjaan mesin milingan atau yang flat. Tapi kalau yang ini, kesentrisan biasanya dipakai untuk hasil proses bubut. Misal kesentrisan 0,02, maksudnya gimana? Ya kalau kita bikin bulat ya bulat, nggak oval. Kan kemarin teman-teman suruh gambar bulat jadinya oval semua itu, lonjong semua. Nah, berarti harus bulat. Oke, next. Ini cara ngasihnya. Boleh pada bendanya langsung, atau misal di atas atau di posisinya di garis bantu ukur juga boleh. Nah, ini caranya. Terus kalau bisa memberikan angka ukur dan toleransi itu di luar dari benda kerja. Misal nih, datum X, datum Y, benda X ini konsentritas terhadap X dan Y. Ini caranya boleh pada benda kerjanya, misal A. Nah, atau misalnya kan posisinya di sini ya, tapi kan posisinya nggak muat. Boleh ada di perpanjangan di garis bantu ukurnya. Oke. Nah, ini caranya. Oke. Saya akan praktekkan dulu. Sebelum itu saya mau lihat eh, ini kelurusan posisi. Nah, ini caranya boleh benda kerjanya, boleh di reference-nya, nah kan, atau di garis bantu ukurnya juga boleh. Ini boleh. Jadi cara memberikannya di bendanya, di perpanjangannya, atau kalau misal ini sama ini sejajar ya, ini kan jajar nih, dia langsung dihubungkan juga boleh. Ini pertama sama kedua direferensikan, saya praktekkan. Ini pertama adalah saya punya bidang datar. Nah, ini maksudnya kelurusan gimana, Pak? Nah, kalau saya punya seperti ini dimension, toleransi. Pertama adalah kesejajaran. Klik paralel, nilainya 0,02. Misalnya yang banyak lah, 0,1 gitu. Nah, karena dia nggak nge-reference sama orang lain, langsung aja.
tak, tak itu dulu. Anji 31. Nah, karena dia berdiri sendiri ya, jadi kan datar tuh, lurus, ya dia langsung aja. Nah, maksudnya gimana Pak 01? Jadi gini, kalau saya punya bidang, nah ini melengkung, ini melengkung, ini melengkung. Nah, ini tuh nggak boleh lebih dari 0,1 Mas kemiringannya. Nah, ini misalnya 9, karena kan tak besarin kan. Itu nggak boleh. Jadi memang harus lurus 0,01. Biasanya dipakai pada benda kerja yang kotak. Nah, lurus kan. Terus yang kedua adalah pada benda kerja yang silindris. Saya punya REC X misal 50,20. Nah, karena ini eh, benda kerja silindris, nah ini dia memang harus benar-benar bulat, nggak boleh oval. Nah, ini caranya ngasih ukuran ini, nah, oke, ini 20. Pak, saya mau benar-benar lingkarannya 20 boleh. Jadi dimension toleransi klik pakai yang ini, konsentivitas 0,02 atau kesembuhan. Karena dia nggak butuh orang lain ya langsung aja Mas. Klik satu, bendanya kurang gede, nanti digede. Lingkaran ini harus bulat 0,02. Jadi nggak boleh bikin lingkaran misal apa ada ovalnya dikit lah. Oh, nah, ini. Biasanya ini dipakai di mesin keyboard. Karena dia nggak oval ya. Nggak. Jadi dua benda yang pertama ini Mas, tak gambarin tadi, ini yang berdiri sendiri. Dia yang sejajar, yang kedua dia kebulatan. Next, saya ingin bahas yang preference ke orang lain. Pertama adalah kesejajaran. Nah, ini kan kesejajaran. Maksudnya gimana? Gini. Ini kan udah lurus. Nah, yang bawah ini berarti dia harus sejajar, Mas. Caranya gini. Oke. Oke. Dimension, toleransi. Nah, pertama adalah kejajaran 0,02 karena ini sejajar kan butuh referen ya. Referennya sumbu A. Nah, link ya, antara ini sama ini kan harus lurus dulu, baru bidang yang bawah sama atas harus sejajar. Nah, nilainya 0,2. A-nya di mana? Taruh dimension, toleransi. Nah, gini kakak. Tuh, sorry, ini saya nggak ada. Jadi yang bawah ini kejajaran 0,02. Nah, kenapa harus jajar? Bisa juga nih, kalau nggak jajar nih. Nah, nah, di atas bawah lurus. Oh, saya udah lurus oh, Pak. Nah, di bawah ternyata dia nggak sejajar. Makanya kalau dipasang nanti bendanya jadinya miring. Gitu ya.
kelihatan nih. Berapa sih nilainya? Nah, ini nggak boleh nih. Berarti ada deviasi atau penyimpangan sebesar 5 mili. Jadi yang pertama lurus, yang kedua bidang bawah sejajar dengan bidang atas nilainya 0,02. Misalnya saya punya contoh. Ini saya punya namanya kalau di mall namanya kabuti. Nah, terus ini pandangan atasnya, pandangan bawahnya, pandangan depannya ini. Ini ingin saya masukin balok mas. Makanya kalau dia nggak tegak lurus, nah ini nggak bisa masuk ke sini nanti. Contohnya gini, saya saya mau masukin balok ke sini, saya bikin berarti REC at 100,100. Nah, yang pertama adalah ini tak kasih sejajar. Yang pertama lurus dulu. Saya mau bidang ini lurus. Yang kedua, ini harus sejajar. Kalau nggak sejajar, gimana nanti? Nah, boleh. Ini misal dipanjangin di sini juga boleh, tapi ada garis dan untuk ada garis contohnya. Nah ini kalau nggak sejajar, nah misal gini, 5. Nah, oke nggak apa-apa Pak, tak masukin. Oh ini ukurnya berapa? 100. Oh, iya nggak apa-apa 100. Oh ternyata diukur 100. Nah pas dimasukin, nah ke sini ternyata tidak bisa masuk kakak. Nah kenapa? Karena ada yang sisi lain yang dia tidak lurus. Makanya kita tambahin lagi di sini namanya ketegak lurusan. Dimension, toleransi, tegak lurusan. Nah, tegak lurus 0,01, 0,2 referensi terhadap bidang. Nah, ini cara bacanya adalah bidang yang ini, yang vertikal itu tegak lurus dengan bidang yang horizontal sebesar 0,02. Yang bawah, yang bawah lurus dengan bidang atas, sejajar dengan bidang atas nilainya 0,02. Itu cara bacanya, Mas. Biasanya kalau yang lurus sama tegak lurus itu dipakai untuk benda kecil yang kotak. Nah, nah kalau enggak itu nanti misalnya saya punya benda kerja nih, misal seolah-olah kalau diukur dia jadi 100. Misal diukur 100 ya 100. Nah ini bisa 100 pasti 100. Tapi secara ukuran dia benar mas. Tetapi secara bentuk dia nggak benar. Nah itulah kekurangan dari apa garis linier. Makanya dibantu harus dengan namanya toleransi. Nggak masuk di sini karena kan dia jajar pinjang. Kalau diukur ya 100. Oh 100. Ini juga 100. Ternyata ketika di assembly dia nggak itu ceritanya. Jadi yang ini tadi sudah saya bahas kejajaran sama ketegak lurusan. Nah, yang ketiga saya bahas namanya kekonsentrisitas. Nah, maksudnya gimana nih maksudnya? Biasanya dipakai sama benda-benda yang cilindris. Misalnya saya punya buku sertifikat. Kemarin buku as lah.
X. Di sini nanti dipasang bearing, Mas. Kan ada rumahnya misal sama offset, ya, 5. Malah. Misal seperti ini. Nah, nanti di sini pasang bearing. Nah, kalau dipasang bearing, berarti kan ini harus masuk nih, Bapak Eko. Nah, nah, ini ada bearingnya di sini. Oke, oke, oke. Nah, ini juga ada bearing. Nah, ini sama ini harus satu sumbu. Kalau nggak satu sumbu kan dia nggak bisa masuk. Nah, cara penggambarannya seperti ini. Ambil dulu. Biasanya dipakai untuk benda-benda bertingkat. Nah, ambil. Yang pertama ini saya kasih benda kerja. Satu sama diameternya 30. Nah, yang pertama kan tak ambil di sini yang pertama. Dia adalah kebulatan. Nah, kebulatan nilainya 0,02. Bulat doang itu kan berarti boleh aja ukurannya. Tapi ini masih belum maksimal. Nah, gimana caranya? Misalnya ada di sini. Berarti tak kasih datum. Dimension. Sebenarnya datum ini nggak ada aturan, Mas. Mau kasih A, B, C, D, E, F juga nggak apa-apa. Yang penting kan dia nge-reference di sini. Nah, oke. Terus ini tambahin. Buang aja lah berapa. Dimension, toleransi. Nah, namanya kesentrisan atau kesumbuhan 0,02. Nah, pada bidang apa F ya, apa aja F lah, apa lagi. Oh ya benar. Nah, berarti yang ini itu harus satu sumbu maksimal 0,02. Kalau enggak nanti nggak bisa masuk, atau nggak bisa dipakai. Contoh gini, yang dimaksud gimana Pak? Nah, oh, kurang 10 menit. Oke pas. Nah, oke, oke. Nah, idealnya kan ini satu sumbu. Ternyata pas ini dicek nih nggak satu sumbu atau memang karena diturunkan dari mesin. Nah, ya nggak masuk satu sumbu. Nah, nah, ini nggak benar. Jadi lingkaran yang pertama itu harus sama lingkaran kedua harus satu sumbu. Nah, ini kalau ini sumbunya geser 2 mili. Ini nggak boleh. Makanya di sini adalah kesumbuhan pada bidang referensi dengan bidang F. Nah, kalau ada dua misalnya, Pak mau ada dua Pak. Nah ini F sama misal datum A, G. Berarti di sini juga harus kasih G. O. Nah, nah, jadi bidang pertama itu adalah satu sumbu terhadap F dan satu sumbu terhadap G. Itu caranya, Mas. Nah, ini kalau mau boleh. Ini tak kasih. Ini tadi kan tak kasih yang ini aja. Kalau mau dua, ini kan A jajar sama di atas. Ini juga tegak lurus sama yang di atas. Cara membacanya seperti itu. Jadi
karena ini sifatnya sama. Kesumbuhan biasanya untuk benda yang bulat. Terus prevent dia kelurusan, ketegak lurusan, sama kejajaran. Nah, terakhir adalah yang mau saya bahas adalah posisi. Saya punya 4 bidang peraturan. Nah, biasanya kan dia harus akurat. Nah, biar tidak terjadi permasalahan, saya ngasih warning. Oh, lingkaran ini tuh harus posisinya nggak boleh geser 0,02. Kalau geser nanti dia akan bermasalah. Nanti nggak usah dirakit. Nah, kayak gitu. Nggak boleh geser 0,02. Namanya toleransi kembali pada posisi. Itu sih Mas, apa yang sering dipakai. Jadi nggak semuanya sumbu itu dipakai. Jadi yang dipakai cuma pertama adalah kelurusan, terus kesumbuhan, ketegak lurusan, kejajaran, baru konsentrivitas. Dan 5 aja yang dipakai dalam gambar teknik. Misalnya kalau kita mau nge-review, ini saya buka ini. Nah, nge-review buku pakai satu, gimana letaknya? Nah, nih, saya ke halaman paling belakang tugas teman-teman. Biasanya ada kok. Toleransi, toleransi. Masih banyak yang harus kita bahas, Mas. Ini Mas Mujaki, saya udah mulai mau selesai, malah apa Mas? Nanti pakai media pembelajaran aja. Banyak hal yang bisa dipelajari di buku kemarin. Ini sih yang kita pelajari hari ini adalah toleransi geometri. Buat teman-teman ada pertanyaan?